Hai teman-teman, pernah nggak kalian bertengkar dengan ibu atau bapak kamu? Atau mungkin dengan teman kamu? Atau dengan pacar kamu? Sebagai makhluk sosial, manusia yang memiliki perbedaan budaya, cara pandang, cara pikir, akan melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya, teman-teman. Nah, dalam melakukan berbagai interaksi sosial di dalam kehidupannya, maka bukan hal yang aneh jika manusia terlibat pertentangan atau konflik. Manusia dengan berbagai cara pandang, pola pikir, dan kebudayaan akan dengan mudah mengalami konflik. Pada video saya kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk konflik di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya sih kalian pastinya sudah pernah mengalami beberapa bentuk konflik di dalamnya. Tapi kita akan pelajari lebih dalam lagi dengan tujuan supaya kalian semua memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai keberadaan konflik dan berupaya untuk menghindarinya. Ralph Dahrendorf membedakan konflik menjadi 4 macam, teman-teman. Yang pertama, konflik antara peran-peran sosial. Misalnya, Ibu Nani yang bekerja sebagai seorang sekretaris memiliki konflik peran antara menjadi seorang ibu yang harus mengurus pelajaran anak-anaknya dengan peran dia sebagai seorang sekretaris di perusahaan tempat dia bekerja. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Misalnya, konflik yang terjadi antara supporter pertandingan sepak bola. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kelompok terorganisasi adalah kelompok yang terbentuk atas dasar kepentingan bersama dengan pengorganisasian. Sedangkan kelompok yang tidak terorganisasi adalah kelompok yang terbentuk didasarkan atas kepentingan bersama tanpa pengorganisasian. Misalnya kerumunan, publik, dan juga massa. Contoh konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi adalah konflik antara polisi dengan massa. Yang keempat, konflik-konflik di antara satuan nasional, misalnya antar partai politik, antar negara, ataupun antar organisasi internasional. Sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk konflik menurut Suyono Sukanto. 1. Konflik pribadi merupakan konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih. Misalnya, konflik antara kamu dengan teman dekat kamu. Kedua, konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan ras. Biasanya terjadi antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Misalnya, konflik antara orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. 3. Konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik jenis ini umumnya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan, teman-teman. Misalnya, konflik antara pemimpin perusahaan dan buruh untuk menuntut kenaikan upah. Keempat, konflik politik. Konflik ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang. Misalnya, konflik antar partai di dalam suatu negara. Kelima, konflik internasional. Teman-teman, konflik jenis ini umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan yang memengaruhi kedaulatan suatu negara. Misalnya, konflik antar negara mengenai suatu wilayah eksplorasi minyak bumi di daerah perbatasan. Teman-teman semua, konflik juga bisa dibagi berdasarkan sudut pandang psikologi sosial. Hal ini dilakukan oleh Ursula Lehr yang mengelompokkan konflik berdasarkan sudut psikologi sosial, yaitu 1. Konflik dengan orang tua sendiri. Misalnya, orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter, sedangkan sang anak memilih untuk menjadi seorang reporter. Kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Konflik ini terjadi sebagai reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapannya. 3. Konflik dengan keluarga. Misalnya, konflik dengan saudara sendiri ketika menentukan tempat makan untuk makan malam keluarga. Keempat, konflik dengan orang lain. Konflik ini dapat timbul dengan tetangga, rekan kerja, dan orang lain di sekitar kamu. Biasanya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu. Kelima, konflik dengan suami atau istri. Konflik jenis ini umumnya terjadi akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan. Misalnya persoalan ekonomi ataupun perbedaan cara mendidik anak. Keenam, konflik di sekolah. Konflik ini bisa terjadi dengan guru ataupun dengan teman sebaya. Ketujuh, konflik dalam pemilihan pekerjaan. Konflik ini berhubungan dengan waktu kerja, keuangan, dan juga antar teman kerja.
Kedelapan, konflik agama. Kesembilan, konflik pribadi. Konflik jenis ini dapat timbul karena adanya minat yang berlawanan, tidak adanya keuletan, ataupun kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Teman-teman semua, setelah mendengar pemaparan saya tadi, pastinya kalian sudah mulai menyadari jenis-jenis konflik seperti apakah yang kalian pernah alami, atau bahkan sedang kalian alami saat ini. Berbagai macam konflik dapat terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kita memerlukan sikap toleransi, peduli sosial, dan cinta damai dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terus-menerus terjebak dalam jeratan konflik di dalam kehidupan kita. Semangat teman-teman! Mari kita berjuang agar kehidupan damai menjadi milik kita setiap harinya.